Ya, kembali lagi video berikutnya, numerical analysis. Gue udah bahas ini numerical integration udah, interpolation udah. Berikutnya kita bahas yang Gauss Seidel nanti ya. Ini nanti masih banyak power iteration nanti. Gue bahas yang eh, ini aja. Ini lebih seru untuk dibahas ya. Ini lebih seru. Kita akan mengerjakan Gram-Schmidt procedure. Jadi kalau kalian nonton video gue sebelumnya, yang video beberapa tahun lalu tentang Gram-Schmidt procedure itu gue pernah bikin juga. Ya cuman sedikit beda dengan yang kali ini. Nah, ini rumusnya di sini udah gue tulis semua. Ya, rumusnya udah gue tulis duluan supaya videonya nggak kepanjangan karena ya gue tau lah kalau videonya panjang juga kalian malas nonton ya kan. Iya kan. Nah, jadi kita akan langsung kerjain di sini ya. Kita baca soalnya dulu. Jadi ada ortogonal polinomial dengan basis 1 x kuadrat x pangkat 3 dan kita harus mendeduce the corresponding ortogonal tadi dengan Gram-Schmidt procedure. Nah, di mana inner product yaitu rumusnya di sini di define sama dia. Rumusnya adalah integral dengan batas min 1 sampai 1 fx gx. Oke, berarti yang perlu kita tulis di sini adalah yang pertama P0 misalnya ya, P0x. Oh, ini udah gue tulis ya, P0x1 eh, P0x P1x ya. Oke, kita akan coba kerjakan. Berarti langkah pertama mending kita mencari dulu ini nih yang di dalam kurung yang kayak gini ya, bukan kurung sikus ya, kurung yang kayak besar kecil itu. Jadi misalnya kita mencari x, P0. Kita akan cari x, P0. Cara mencarinya adalah integral min 1 sampai 1 fx gx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x. Ya, P0-nya adalah 1. Gini ya. Cuma karena 1 nggak usah tulis, ini nggak gua tulis. Maka sisa fx-nya doang. Maka fx di sini integral dx. Ya, kita kerjakannya ke samping ya. Ya, hemat tempat. Integral dari x adalah setengah x kuadrat. Batasnya min 1 sampai 1. Maka masukin batas atas setengah dikali 1 dikurang batas bawah setengah dikali min 1 kalau pangkatnya genap jadi 1 juga ya. Maka hasilnya adalah 0. 0 ya. Oke, kalian perhatikan perhitungan gue jangan sampai ada yang salah ya. Nanti kalau ada yang salah di mana kalian tangkap di mana gue salah. Oke, kita lanjut ya. X P0 udah kita cari. Terus apa? P0, P0. Sama integral min 1 sampai 1. P0-nya 1 sama 1, berarti 1 dx. Jadi adalah x. Batasnya adalah min 1 sampai 1. Batas atas dikurang batas bawah. Hasilnya adalah 2. Ya, ya ini gue sedikit tepat ya perhitungan integralnya. Nanti karena kalian pasti udah paham juga ya integralnya. Kita berikutnya x kuadrat dikurang P0 integral min 1 sampai 1 jelek sih. Integral min 1 sampai 1 x kuadrat P0-nya adalah 1. Dia langsung nggak dianggap ya. Integralnya berarti sepertiga x pangkat 3 batas min 1 sampai 1. Oke, masukin batas atas dikurang batas bawah. Nah, kalau pangkatnya ganjil, maka minusnya tetap ya, karena min 1 pangkatnya ganjil tetap. Maka hasilnya adalah 2 per 3. Gitu. Apalagi yang perlu dicari? X P0 udah, P0 P0 udah, X kuadrat P0 udah, X kuadrat P1. X kuadrat P1. Nah, yang ini kan P1X ya. Ini kalau gue define ya di sini. P0 sama dengan 1, P1 sama dengan X, P2 sama dengan X kuadrat, P3 sama dengan X pangkat 3. Nah, ini beda ya, P3, P0 dan P0X, P1X dan P1 doang itu beda. Ini yang gue tulis warna merah adalah sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Nah, maka ini kita lanjut integral dari min 1 sampai 1, X kuadrat, P1-nya adalah X, jadi totalnya adalah X pangkat 3, langsung ya. Totalnya X pangkat 3, dx, maka integral dari X pangkat 3 adalah seperempat, X pangkat 4, batas integral min 1 sampai 1, maka seperempat
dikurang batas atas, batas bawah. Nah, ini 0 ya. Kalau pangkatnya genap, ini langsung habis. Terus berikutnya apa? Berikutnya X kuadrat P1 udah, P1 ya. P1, P1. Integral min 1 sampai 1, P1 itu adalah X. X kali X adalah X kuadrat. Dx ini hasilnya sama nih dengan yang atas ya. Hasilnya adalah 2 per 3. Kita langsung ya. 2 per 3. Kok bisa tahu langsung ini ya? Sama ya? Sama. Ini sama. Kita lanjutkan. P1, P1 udah. X2, P1 udah. Berarti yang belum X3 ya. X3, X3 P0. Ini integral min 1 sampai 1 X pangkat 3 dx. X pangkat 3 dx. Ini juga udah pernah ya, udah pernah kita cari. Ini sama dengan yang X pangkat 3, itu sama dengan yang ini. Ya. Hasilnya adalah 0. Sama. Ini sama. Terus berikutnya kita cari lagi yang P0, P0, P1, P1, P2, P2. Kita belum cari yang P2, P2 ya. X3, P1 juga belum, X3, P1 dulu. X3, P1. Integral min 1 sampai 1, X pangkat 3, X pangkat 4 ya. Dx. Lalu berarti apa? Ini belum ya, belum kita kerjakan. Integral min 1 sampai 1, 1/5, X pangkat 5, batas. Sorry, kalau udah integral, lambang integralnya hilang. Ya. Min 1 sampai 1, maka hasilnya adalah 1/5 dikurang batas atas, dikurang batas bawah. Gitu ya. Pangkatnya ganjil, minusnya tetap. Ini hasilnya adalah 2 per 5. Gitu. Berikutnya X3, P2. X3, P2 itu integral min 1 sampai 1, X pangkat 3, berarti X pangkat 5. Dx ya, X pangkat 5 dx per 6. X pangkat 6, min 1, 1, 1/6, min. Nah, kalau pangkatnya sama-sama genap, ini langsung 0 sebetulnya. Min, apa? 1/6. Hasilnya adalah 0. X pangkat 3, P3. Juga. X pangkat 3, P3 adalah integral min 1 sampai 1, X pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Dx per 7. X pangkat 7, min 1 sampai 1, per 7 dikurang min per 7. Hasilnya adalah 2 per 7. Oke. Nah, udah dapat semua angka-angka ini, baru kita akan masukkan ke sini. Kita akan masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ini kita copy dulu. P0x adalah 1 ya. Kita di halaman berikutnya. Sempat ya, kita ke halaman berikutnya ya. Kita ke halaman berikutnya. Oke. Kita ke halaman berikutnya di sini. Oke, ini rumus. Kita akan cari yang P1x dulu. Kita akan cari yang P1x dengan data-data yang sudah kita bikin di sini nih. P1x sama dengan X dikurang X dikali XP0 berapa? XP0 itu adalah 0 ya. XP0 itu adalah 0 dibagi P0 berapa? P0 adalah 2 ya. Dikali P0 nya adalah 1, maka hasilnya tetap X ya. P1x tetap X. Nah, berikutnya nih kita lanjut lagi, kita mencari yang P2. P2x P2x sama dengan X kuadrat dikurang X kuadrat P0 sama P0 berapa? X kuadrat P0 itu adalah 2 per 3, P0 adalah 2. Nah, 2 per 3, ini 2 per 3 dibagi 2, P0 nya adalah 1, X kuadrat P1 berapa? X kuadrat P1 adalah 0, P1 adalah 2 per 3 ya, 0 bagi 2 per 3 dikali P1x nya adalah X gitu ya.
P2X sama dengan X kuadrat dikurang. Ini jadinya 2 per 6 alias sepertiga ya, ini langsung sepertiga aja ya. Sepertiga, ini 0 hilang semua ya. Jadi ini untuk P2X. Sekarang kita nyari yang P3X. Kita cari P3X. P3X sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 P0 sama P0 P0 berapa? Kita lihat di atas. X pangkat 3 P0 itu 0. X pangkat 3 P0 itu 0. Dibagi P0 P0 juga adalah tadi 2. P0-nya adalah 1. X pangkat 3 P1 berapa? X pangkat 3 P1 2 per 5. X pangkat 3 P2 0. Oke, ini 2 per 5. Yang ini 0. Dibagi P1 P1 berapa? 2 per 3 ya. 2 per 3. Terus P1X berapa? P1X adalah X. Terus ini dikurang 0 dibagi P2 berapa? P2 itu adalah kita belum cari. Kita belum cari P2 kita cari dulu. Sini ya. P2 integral min 1 P1 X pangkatnya 4 dx. Ini hasilnya akan sama dengan yang ini. Ya. Hasilnya adalah 2 per 5. 2 per 5 ya hasilnya ya. Nah, masuk ke sini 2 per 5. 2 per 5. P2X-nya berapa? P2X-nya adalah X kuadrat min 1/3. Ya, walaupun ini nggak kepake karena ada 0 di sini. Ya, langsung hilang semua. Oke, kita lanjut dulu perhitungannya. P3X sama dengan X pangkat 3 dikurang. Ini hilang. Berarti sisanya adalah 2 per 5. Kita hitung dulu di sini. 2 per 5. 2 per 5 dikali 3 per 2. Coret-coret sisa 3 per 5 ya. 3 per 5 X ya. Ini hilang. Yang ini juga hilang. Jadi jawaban akhirnya adalah ini. Oke, jadi dari soal ini, soal matematika yang nggak ada angkanya ini ya, angkanya cuma 1 doang di sini. Ya, ini soal matematika makin sini makin nggak ada angka. Ini huruf semua ya, angkanya cuma 1, 1 min 1. Huruf angkanya itu doang, sisanya huruf. Tapi kita bisa kerjakan sejauh ini dengan rumus-rumus yang diberikan, dengan metode yang diberikan. Jadi kita punya hasilnya adalah ini. Untuk P1 hasilnya X, P2 hasilnya X kuadrat min 1/3. Untuk P3X atau polinomial yang digrinya 3 ya, adalah X pangkat 3 min 3 per 5X. Ini 3 per 5 ya. Ini jelek tulisannya. 3 per 5. Ya gitu, oke. 13 menit lagi videonya. Jadi ya cukup seru lah ya bahas Graham Smith ini. Cukup untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.